Ah, laut, liburan. Betapa nikmatnya berenang dan bersantai. Tapi pernahkah kalian berpikir tentang apa yang mungkin tersembunyi di bawah ombak, tepat di tempat kaki kalian menyentuh air, ombak yang menakutkan, makhluk berbahaya, dan cerita-cerita kecelakaan yang membuat darah menjadi dingin? Bersiaplah, karena hari ini kita akan mengungkap 5 cara terburuk untuk mati di laut. Dan untuk memberikan detail ilmiah, saya akan ditemani oleh Melvak, ahli ilmu kelautan kami di YouTube, yang akan berbagi tips berharga untuk menghindari kecelakaan mengerikan ini. Dimakan hidup-hidup. Ya, di bawah air, banyak hewan melihatmu sebagai makanan potensial, bahkan yang terlihat paling tidak berbahaya. Willy, dari Free Willy, sebenarnya adalah predator hiu putih. Bibi Fauk memiliki rahang sebesar tengkoraknya, dan cumi-cumi raksasa memiliki paruh yang mampu menghancurkan dan menyedot organ. Tapi, jujur saja, kasusnya jarang terjadi. Manusia bukan bagian dari menu hewan-hewan ini, namun ini tidak berlaku untuk semua. Tahukah kalian bahwa ada buaya laut? Mereka bisa mencapai panjang 7 meter, berat 1 ton, dan memiliki gigitan terkuat yang pernah tercatat di kerajaan hewan. Reptil ini adalah monster sejati di zaman modern. Mereka bertanggung jawab atas ratusan kematian setiap tahun, melampaui semua hewan laut lainnya. Australia, khususnya, adalah tempat di mana insiden ini sering terjadi. Baru-baru ini, seorang wanita memiliki ide yang kurang beruntung untuk berenang pada tengah malam di pantai yang dikenal sebagai sarang buaya. Temannya mencoba menyelamatkannya, tetapi tidak berhasil, meninggalkannya di bawah belas kasihan reptil itu, sepenuhnya tak berdaya. Namun ketika kita berbicara tentang laut, kita langsung memikirkan makhluk yang kurang berbahaya, hiu. Film dan video di internet telah menakuti kita dengan cerita tentang hewan ini. Tapi salah satu serangan paling traumatis dalam sejarah terjadi pada USS Indianapolis. Pada tahun 1945, kapal itu ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang, meninggalkan 900 pelaut terombang-ambing dengan hanya 1 pelampung. Hari pertama, semuanya berjalan lancar. Mereka mengapung dan menunggu bantuan. Namun, pada hari kedua, hiu mulai mengelilingi mereka. Korban pertama dimakan hidup-hidup di depan mata yang tak berdaya dari yang lain. Para pelaut memutuskan untuk bersatu, tetapi pada hari ketiga, pembantaian dimulai. Terjebak di dalam air, mereka diserang oleh rahang yang muncul dari segala sisi dari kedalaman yang gelap. Dibutuhkan 5 hari untuk menyelamatkan mereka. Dari 900 orang yang jatuh ke air, hanya 300 yang selamat. Tapi tenang saja, jenis insiden ini sangat jarang terjadi, dengan sekitar 10 kematian per tahun yang disebabkan oleh hiu. Faktanya, Anda memiliki 47.000 kali lebih besar kemungkinan meninggal dalam kecelakaan jalan raya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bahaya tidak selalu berada di tempat yang kita bayangkan. Melihat tsunami mendekati pantai bisa sangat mengejutkan. Ketika ombak menghantam daratan, kita sudah tahu bahwa korban akan banyak. Di laut bagaimanapun, pemandangannya tampak kurang menakutkan. Dalam video ini, kita melihat kapal Jepang berlayar dengan tenang yang nantinya akan bertanggung jawab atas 18.000 kematian dan bencana nuklir Fukushima. Namun, ketakutan sebenarnya para pelaut bukanlah itu. Ada monster lain yang jauh lebih menakutkan. Monster yang selama ini dianggap sebagai legenda, gelombang pembunuh. Pada tahun 50-an kita menemukan kapal induk baja yang benar-benar bengkok dan berlubang oleh dinding air yang merusak ini. Bayangkan sebuah dinding air vertikal setinggi 30 meter, setara dengan tebing, muncul tiba-tiba bahkan di laut yang tenang. Ia bergerak ke arah Anda dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Lebih buruk lagi, terkadang bukan hanya 1 gelombang, tetapi yang kita sebut 3 saudari. 3 gelombang raksasa yang datang berturut-turut. Anda bisa melewati gelombang pertama dengan sedikit keberuntungan, tapi akhirnya terjatuh ke lembah gelombang kedua dan benar-benar hancur, terjepit di antara ribuan ton air. Ketika kita mengamati kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh laut, tidak mengherankan bahwa profesi nelayan dianggap sebagai profesi kedua paling berbahaya di dunia.
Dari setiap 100.000 pelaut, 103 terlempar dari kapal mereka, tenggelam dalam kaldu busa yang tak terurai ini. Sains, di sisi lain, belum sepenuhnya mampu menjelaskan asal-usul gelombang ini. Ada beberapa teori menarik tentang hal ini. Meskipun fenomena ini langka, ketahuilah bahwa gelombang pembunuh terakhir yang merusak kapal terjadi tidak jauh dari sini. Di lepas pantai Marseille, hanya beberapa bulan yang lalu. Untungnya, tidak ada yang serius terjadi. Keracunan. Tebak. Sekarang kita akan berbicara tentang Australia. Negeri di mana semua hewan sepertinya ingin membunuhmu. Di sana kamu akan menemukan, bercampur, gurita cincin biru, cumi-cumi berapi, ikan kalajengking, ikan landa, beruang pengembang, ular laut, ikan batu, dan tentu saja ubur-ubur kota. Ubur-ubur kecil hampir tak terlihat, tapi sentuhannya menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Mengerikan dan bisa menyebabkan henti jantung hanya dalam 1 menit. Untungnya, sebagian besar hewan ini memberi kita peringatan tentang bahayanya, terutama melalui warna-warna yang mencolok. Alam dibuat dengan baik dan sebelum menyengat mereka memperingatkan para penasaran tentang pembalasan yang keras. Kecuali bahwa tidak semua hewan repot-repot melakukannya, dan satu hewan akhirnya menjadi perangkap nyata bagi turis. Conus geographus. Apa itu? Apakah itu hiu? Tapi tidak, itu ikan, zucardo besar. Tidak, seekor moluska. Tertawalah sepuasnya, kalian boleh tertawa. Tapi ketahuilah bahwa makhluk kecil ini bisa ditemukan di Prancis loh. Lebih tepatnya di Reunion dan Polinesia. Dan percayalah, moluska ini sangat berbahaya. Untuk makan, ia melemparkan anak panah beracun yang melumpuhkan mangsanya, memungkinkannya menelan mereka dengan rakus, seringkali saat masih hidup. Racunnya benar-benar menakutkan, menggabungkan efek fugu dan ular. Sebuah koktail neurotoksin yang melumpuhkan otot, paru-paru, dan jantung. Meskipun moluska ini terlalu kecil untuk menelanmu utuh, anak panah ini juga digunakan untuk pertahanan. Mengumpulkan kerang mungkin menyenangkan, tetapi dengan yang satu ini, itu adalah hukuman mati yang cepat. Korban yang selamat sangat langka. Jika tergigit di tangan, kamu hanya memiliki 2 jam sebelum hasil yang fatal, dan tidak ada penawarnya. Tapi jangan panik, seberapa menakutkan pun kedengarannya, korban moluska ini dihitung dalam puluhan setiap tahun. Jika kamu memegangnya dengan tangan, kemungkinan besar ia akan mencoba berpura-pura mati daripada menyerang. Jika kamu pergi ke Reunion atau Polinesia, perhatikan saja apa yang kamu kumpulkan di air. Jika tidak kenal, jangan sentuh. Gigitannya bisa sangat mahal harganya. Tenggelam dan narkosis. Tenggelam dianggap sebagai salah satu kematian terburuk yang mungkin terjadi. Penyiksaan militer, hukuman abad pertengahan, atau hukuman mafia, mudah untuk membayangkan kepanikan karena tidak bisa menghirup apapun selain air. Tenggelam tidak seperti di film, tanpa gerakan berlebihan dan teriakan. Kita sebenarnya memiliki refleks bertahan hidup yang membuat kita meminimalkan gerakan dan menjaga kepala tetap di atas air. Hal ini membuat sangat sulit bagi penjaga pantai untuk mendeteksi tenggelam. Tapi bagaimana itu terjadi? Di bawah kepanikan, kamu bisa menahan napas selama sekitar 30 detik. Mari kita menghilangkan oksigen, otot-otot Anda akan dipenuhi asam laktat, dan segera Anda akan menghirup udara pertama Anda. Hanya dalam 1 menit 30 detik, Anda sudah akan tidak sadarkan diri. Dan tim penyelamat hanya memiliki waktu 20 menit untuk mencoba menyelamatkan hidup Anda. Meskipun Anda bangun dengan akhir yang bahagia, seperti di film, Anda masih bisa menghadapi apa yang kita sebut sebagai tenggelam sekunder. Air yang tertahan di paru-paru bisa berakibat fatal beberapa jam atau bahkan beberapa hari kemudian. Tenggelam di permukaan sudah menakutkan, tetapi di kedalaman, bahayanya bahkan lebih besar. Semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan bawah air. Bayangkan bertonton air menekan kepala Anda. Tekanan ini memiliki efek berbahaya pada tubuh, terutama jika interval dekompresi tidak dihormati. Kelopak mata Anda bisa membengkak, gigi Anda bisa meledak, dan gelembung nitrogen bisa menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang.
Ada sebuah video di internet yang membuat saya sangat ketakutan. Di dalamnya, seorang pria menyelam di Blue Hole Dahab, sebuah tempat yang menakjubkan tetapi dikenal sebagai yang paling mematikan di dunia. Anda menyelam ke dalam lubang, melewati gua bawah laut, dan muncul di samudra. Namun beberapa penyelam tidak menemukan jalan keluar. Mereka turun terlalu cepat, terlalu lama, tersesat, panik, oksigen habis, dan tanpa peralatan yang memadai, mereka dikuasai oleh narkosis. Mabuk kedalaman membuat mereka benar-benar bingung, sampai-sampai mereka melepas masker mereka pada kedalaman 100 meter. Ada puluhan tempat seperti ini di dunia, yang sama menakjubkannya dengan bahayanya. Jadi, jika Anda menemukan tanda seperti ini selama perjalanan Anda, jangan meremehkan risikonya. Orang-orang yang jauh lebih berpengalaman daripada Anda telah menghadapi situasi ini, meninggalkan wanita dan anak-anak. Sampai di sini, kita telah membahas kematian yang disebabkan oleh keracunan, gigitan, atau fenomena alam. Namun, laut tidak bergantung pada hal-hal itu untuk mengambil nyawa. Hilang di tengah lautan tanpa makanan atau air minum, peluang Anda untuk bertahan hidup sama tipisnya seperti di gurun. Saya punya cerita menakutkan tentang ini, kisah Essex pada tahun 1819. Essex adalah kapal penangkap paus, Anda tahu? Praktik yang umum pada masa itu, tetapi penuh risiko. Sekali pukulan ekor saja bisa menghancurkan kapal kayu itu menjadi serpihan. Dan, paf, itulah yang terjadi. Para penyintas menghabiskan 18 minggu di laut, terisolasi di perahu kecil. Tak lama kemudian, datanglah kelaparan, kehausan, dan dilema yang mengerikan, makan atau dimakan. Ya, kita sedang berbicara tentang kanibalisme. Dari 21 pelaut, hanya 8 yang bertahan hingga akhir terluka oleh kengerian yang mereka hadapi. Lama setelah itu, salah satu dari mereka mengungkapkan kisah mengerikan ini, termasuk kekerasan dari paus sperma itu. Kisah ini didengar dengan cermat oleh Herman Melville, penulis buku terkenal Moby Dick. Namun, lebih buruk daripada tersesat di permukaan air, bayangkan berada di bawahnya. Kita berada di tahun 2000-an di Rusia, dan kapal selam nuklir K-141 Kursk tenggelam. Cacat desain pada torpedo menyebabkan ledakan, dan tekanan air membuka celah, menenggelamkan hampir semua orang. Sebenarnya, dari 118 awak kapal, 23 orang selamat. Setidaknya, itulah yang mereka percayai. Ini tercatat dalam catatan yang ditemukan. Dalam kegelapan total, di perairan dingin, dan dengan oksigen yang menipis, mereka mempertahankan harapan untuk diselamatkan hingga saat terakhir. Namun, kapsul penyelamatan terbakar, dan banyak yang tewas terbakar. Beberapa mencoba melarikan diri dengan menyelam ke dalam air, tetapi ketika mereka muncul, mereka menemukan bahwa api telah menghabiskan semua oksigen yang tersisa. Kengerian mutlak. Sebuah narasi yang masih bergema dalam sejarah militer Rusia. Setelah semua itu, saya membayangkan Anda tidak lagi begitu bersemangat untuk menyelam, bukan? Namun tunggu sebentar, laut adalah tempat yang luar biasa. Manusia telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjelajahinya, mengamatinya, dan melindunginya. Namun, laut bukanlah taman hiburan. Manusia tidak memiliki sirip maupun insang, dan di dunia air yang luas ini, ia hanyalah seorang pengunjung, tidak mampu hidup di sana. Kecelakaan-kecelakaan ini, meskipun tragis, sangatlah jarang terjadi, dan di antara ratusan ribu orang yang membasahi kaki mereka di perairan setiap tahunnya, hampir semua kembali dengan selamat ke daratan. Laut menghadiahkan kita dengan pertunjukannya, baik yang menakutkan maupun penuh keajaiban, selalu dibungkus dalam keindahan yang membuat kita terpesona. Laut ini mencintai kita, jadi mari kita membalas cinta itu.